Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita ada Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir, paman saya baru hadir. Ahlan sahlan wa marhaban bi qudumikum. Fadalu khal. Alhamdulillah hadir juga Al-Khal Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Habib Fahmi bin Muhammad Al-Attas, Habib Fauzi bin Muhammad Al-Attas. Juga hadir bersama kita Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas, Ketua Zawiyah, peninggalan Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, Zawiyah yang sumurnya begitu barakah. Waktu anak saya sakit ngomong ke Habib Abu Bakar, kata Habib Abu Bakar, lu bawa ke Zawiyah, ambil airnya mandiin. Subhanallah, Allah kasih kesembuhan. Nah, ini beliau ketuanya, paman saya Al-Habib Abdul Qadir sebagai sekretaris umumnya. Juga hadir banyak sekali Habib Abu Bakar bin Syahab, Habib Zain bin Muhammad bin Zain bin Abdullah bin Muhsin Keramat Empang, yang bersedia hadir juga bersama kita. Al-Habib paman saya Ayyib Al-Kaf, Syekh Hamzah Ali guru kita, dan juga salah satu daripada masyayikh tariqah apa? Rifaiyah, Syadziliyah. Nah, ini yang kita bahas, Syekh Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi. Nah, ini Tariqah Ba'alawi ini kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang baru saja kita baca maulidnya, Ghazaliyatul Zahir Wasyadziliyatul Batin. Tariqah Ba'alawi itu adalah secara zahirnya ikut Imam Ghazali, batinnya ikut Imam Syadzili, dan beliau salah satu minal masyayikh al-Syadziliyah. Juga banyak sekali Habib Anis, Habib Syarif Razi, banyak para ketua NU kita, Ustadz Ahmad Syukri yang belum mau dipanggil Ustadz, Masya Allah. Dan juga banyak lagi yang lain yang mohon maaf saya nggak sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada antum semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini insya Allah kita akan membahas ke depan kitab Al-Manhajus Sawi yang ini dibaca oleh Habib Abu Bakar waktu beliau mengajar, guru saya di Depok. Habib Abu Bakar selain baca Manhajus Sawi di majelis yang sama, di waktu yang sama juga baca Ihya Ulumuddin. Makanya tadi dia disebutkan Ghazaliyatul Zahir, zahirnya itu dia ikut Imam Ghazali, makanya harus dibarengin dengan kitab Ihya Ulumuddin. Bicara tentang Sadah Al-Ba'alawi, maka yang pertama kita ingat biasanya kalimat Habib. Kalimat Habib adalah sebuah ungkapan panggilan buat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan mulai dipakai ini istilah Habib? Mulai dipakainya di zaman Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman sezaman dengan Al-Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi. Tapi di bawah Habib Abdullah bin Alwi, di bawahnya Imam Habib Umar. Makanya Habib Abdullah sahib Ratib Al-Haddad menjadikan dan mengakui bahwa Habib Umar adalah salah satu daripada gurunya. Waktu Habib Abdullah ditanya, Habib Umar bin Abdurrahman sealim apa? Tapi nggak seperti antum dia. Antum kitabnya banyak. Habib Umar nggak ada kitabnya. Sedikit, paling Ratib Al-Attas saja. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya ini salah satu dari kitab-kitabnya beliau, katanya. Kitab-kitabnya Habib Umar bin Abdurrahman. Di zaman Habib Umar pertama disebut Habib. Sebelumnya enggak. Kita sering dengar Syekh Abu Bakar bin Salim, dipanggilnya Syekh. Syekh Umar Muhdar dipanggilnya Syekh. Syekh Abdurrahman Segaf, itu julukan Asy-Syekh adalah penghormatan kepada seorang
sayyid yang berilmu, yang punya keilmuan tinggi, memiliki semangat ibadah yang luar biasa, itu disebutnya syekh. Di zaman Habib Umar baru pertama disebut Habib sampai sekarang. Kalau ditanya apa dasarnya kok dipanggil Habib, sepertinya itu berdasarkan kepada hadis Nabi, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kalian, dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintailah ahli keluargaku sebab karena kecintaan kalian kepadaku. Jadi makanya disebutnya Habib, yang dicintai. Nah, itu mulanya kapan? Di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Terus di sini judul kitabnya adalah Al-Manhajus Sawi, metode yang lurus, jalan yang lurus, syarah usul, menjelaskan poin-poin atau tiang-tiang tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi, menjelaskan tentang tariqah para kaum sayyid-sayyid, lebih khusus lagi adalah sayyid-sayyid yang dijuluki sebagai Ba'alawi. Ba'alawi itu apa? Kita sering dengar Ba'alawi atau Alawiyin. Fulan ini Alawi. Ba'alawi nisbahnya ke Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sayyidina Alwi ini adalah orang dari keturunan Al-Muhajir yang pertama yang disebut nama Alwi dan ada di Hadramaut. Nah, orang Hadramaut kalau manggil keluarga itu ditambahin ba depannya. Ba'alawi, Ba'agil, Salamah, kan gitu. Itu nama-nama keluarga tuh. Nah, untuk para keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir semua disebutnya Ba'alawi. Tapi Alawi sendiri kalau kita lihat dalam kitabnya Ibnu Katsir misalnya atau At-Tabari, dalam beberapa kitab Alawi ini punya makna yang berbeda. Dia nisbahnya ke satu faham dalam pemahaman agama Islam. Tapi kalau kita bicara Alawi secara nasab adalah para sayyid yang nasabnya sampai kemana? Ke Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi ibn Al-Imam Ja'far As-Sadiq sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutnya Ba'alawi atau Alawiyin atau tariqah Alawiyah. Kenapa tariqah Al-Alawiyah? Kadang-kadang kita sebutnya Alawi, Ba'alawi, Alawiyin, Alawiyah. Tinggal tergantung nisbah aja. Kalau misalnya tariqah karena dia muannats, maka secara bahasa harus Alawiyah, at-tariqah Al-Alawiyah. Seorang sayyid disebutnya Alawi atau Alawiyin kalau bicara jamak begitu ya. Naam, itu ada ungkapan yang sangat indah dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bicara tentang Sadah Al-Ba'alawi. Karena memang kalau kita lihat nggak bisa disingkirkan lagi, nggak bisa diragukan lagi bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah para kaum Alawiyin ini, Sadah Al-Ba'alawi. Dan caranya mereka berhasil. Nah, kita kalau mau dakwah berhasil tinggal ikutin cara mereka aja. Pasti berhasilnya. Kenapa mereka dulu tuh cara-caranya luar biasa. Misalnya waktu datang dari Hadramaut ada yang bawa panci gede, gidir bahasa Arabnya. Untuk apa? Selain beliau mengajar, selain berdagang, memasak, dan masakannya dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Persis kayak kegiatan beliau ini setiap minggu, masak masakan enak-enak di Cinere sana. Masya Allah, jamu tamu. Wahakata. Habib Umar bin Hafid beberapa hari yang lalu sempat cerita, sayyid yang datang ke Indonesia mau tinggal sementara waktu, dakwah di sini sekian bulan atau mungkin sekian tahun. Tetangga persisnya itu orang Nasrani, orang yang beragama Kristen. Setelah sekian lama beliau kemudian mau balik ke Hadramaut, itu izin nama tetangganya, ana rakhsah, ana mau pulang. Semuanya pada sedih.
semuanya pada merasa kehilangan karena beliau mau kembali ke Hadramaut. Tapi yang paling merasa kehilangan justru yang Nasrani yang tinggal persis di sebelah rumahnya. Nangis luar biasa. Waktu ditanya, kenapa? Ente ini kan Nasrani, ini kan orang Muslim yang mau pulang. Katanya, satu orang ini seumur dia tinggal di sini, nggak pernahnya dia fudul ngelihat rumah saya ada siapa, lagi pada ngapain. Jaga benar akhlak, sehingga dilihat bahwa ini betul-betul menjaga privasi keluarga orang lain. Cara-cara seperti itu akhirnya berhasil membuat Indonesia menjadi negara yang umat Islamnya paling banyak sedunia, 200 juta lebih. Kalau nggak salah hampir 250 juta kalau nggak salah sekarang. Kita mau cari di negara mana aja yang umat Islamnya sampai segitu, nggak bakal ketemu, karena memang nggak ada, kecuali hanya di Indonesia tercinta ini. Habib Idrus bin Umar bilang apa? Kana sadah Bani Alawi adnahum fil ilm man yughnihi ilmuhu an ilmi ghairih. Para sayyid-sayyid ini keturunan Nabi, yang paling rendah keilmuannya di zaman Habib Idrus bin Umar al-Habsyi dan seterusnya ke atas, yang paling rendah keilmuannya adalah orang yang ilmunya udah cukup, dia nggak perlu lagi sama ilmu orang lain. Itu di zaman itu. Jadi nggak pernah ada sayyid yang kemudian nggak berilmu. Makanya salah satu dari poin pertama dari 5 poin pilar Thariqah Alawiyah, yang pertama ilmu. Kana adnahum fil ilm man yughnihi ilmuhu an ilmi ghairih. Yang paling rendah ilmunya adalah yang ilmunya itu membuat dia cukup, nggak perlu lagi sama ilmu orang lain. Kenapa? Qarinul Quran. Mereka adalah terjemah Al-Quran, tarajumul Quran. Al-Quran yang menerjemahkan adalah mereka ini. Karena Rasulullah ketika mau meninggal dunia, beliau berpesan, inni tarikun fikumus thaqalain, saya serahkan kepada kalian 2 perkara, 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang nih 2, lan tadhillu ba'di abada, kalian enggak pernah akan sesat selamanya. Kitab Allah wa itrati ahli baiti, keluargaku. Pertama Al-Quran, kedua keluargaku. Makanya mereka menjadi penerjemah Al-Quran di setiap zaman. Falidzalik ala sadah an yata'allamu bis-sidq wal juhud wal ikhlas, betul-betul harus punya semangat tinggi dalam mempelajari ilmu. Nah, kapan thariqah ini dimulai? Thariqah ini dimulai di zaman Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam membuat thariqah ini berasaskan 2 hal. 2 hal poin penting, lalu kemudian nanti dari 2 hal ini dibuat 5 pilar utama. Apa 2 hal itu? Rahmatun alal khalq wa raghbatul khairi fil kul. Yang pertama, dasar thariqah alawiyah ini adalah rahmatun alal khalq. Rahmat, cinta, kasih sayang yang mereka ambil dari kakeknya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah wa raghbatul khair fil kul, menginginkan kebaikan bagi semua tanpa terkecuali. Kalau dia jangan deh tuh, nggak usah dah. Dia ini jangan. Enggak, semuanya, mau yang makhluk manusia, mau yang hewan, mau yang tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan kebaikan. Itu asas 2 poin utama didirikannya Thariqah Al-Alawiyah. Jadi yang pertama kemudian terpecah menjadi ilmu. Ilmu ini Imam Haddad bilang, ma ra'aitul khaira kullah illa fil ilm. Saya tidak melihat kebaikan itu tercakup dalam satu hal, ya. Saya tidak melihat seluruh daripada kebaikan tercakup dalam satu hal, kecuali satu hal itu adalah ilmu. Innama bu'istu mu'alliman. Nabi bilang, saya diutus ini sebagai pemberi ilmu. Ilmu itu sangat penting. Dengan ilmu kita tahu ini benar, ini salah. Dengan ilmu kita tahu ini nggak boleh kita kerjain nih, yang ini benar. Itu semua dengan ilmu. Nggak bisa kalau kita nggak ada ilmu, terus kemudian ingin mendapatkan kebaikan yang kata Imam Haddad, semua kebaikan
terkumpul pada satu, yaitu ilmu. Yang kedua, asas tariqah alawiyah adalah amal. Ilmu udah, nah ilmunya diamalin. Karena ilmu doangan itu nggak bisa untuk menjadikan kita mulia. Ini kita punya ilmu nih, terus langsung mulia, enggak. Sampai ada ucapan, "Lau kanal ilmu bila tuqa syarafun, lakana asyraful khalqi iblisu." Kalau memang ilmu doang tanpa amal bisa menjadikan orang mulia, maka yang paling mulia itu iblis. Sebab iblis ilmunya banyak banget, tapi nggak diamalin. Jadi ilmunya banyak tapi nggak manfaat karena tidak diamalkan. Kita kalau pengen nih ilmu bermanfaat buat kita, bikin kita mulia, maka harus diamalkan. Kita udah tahu nih ghibah haram, makanya jangan ghibah. Anda pernah dengar cerita, nggak tahu benar apa salah. Hababah Syekha itu kalau ada orang datang ke rumahnya, mulai ngomongin orang ditinggal langsung. Jadi ente bertamu nih ke rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ayo silakan, minum apa?" "Oh iya ini." Wan Syekha tahu gak? Tuh tetangga tuh sebelah. Langsung dia diri, dia masuk kamar. "Lu mau bawa bangke ke rumah gua? Lu mau bawa dosa ke sini, mau bawa maksiat? Gak usah bertamu dah mendingan." Nah, kita punya tuh ilmu, nggak boleh ghibah. Cuman resep banget kayaknya kalau kita berghibah, apalagi pakai muqaddimah. Ini bukan ngomongin orang nih ya. Habis itu managibnya dibawa semuanya tuh. Ilmu tentang sholat itu wajib. Masih ada orang yang ninggalin sholat, naudzubillah min dzalik. Padahal di zaman sahabat kalau ada orang ninggalin sholat, ini ucapan ini ada di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Katanya para sahabat kalau melihat ada satu orang yang enggak sholat, langsung disuruh syahadat lagi. Kenapa? Karena kata Nabi, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Terang-terangan menyatakan diri sebagai kafir, wal iyad billah min dzalik. Makanya Nabi sampai jamin, "Ente sholat 5 waktu biar rajin, ane jamin ente masuk surga," kata Nabi. Nabi jamin tuh 5 waktu jangan tinggalin, ana yang bakal gandeng tangan ente masuk surga. Begitu. Makanya kita harus ilmu kita amalkan. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Jadi udah beramal, amalnya harus ikhlas. Tadi dapat kiriman ucapan Al-Imam Al-Ghazali begitu indah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Singkat aja saya bawakan, "Bal yanbaghi laka an ta'lam annal khaira man huwa khairun indallah fi daril akhirah." Ketahuilah bahwasanya kebaikan itu adalah bagi orang yang dia baik nanti di sisi Allah waktu udah hari kiamat. Itu baru bisa dibilang nih orang baik. Wadzalika ghaibun, dan hal itu sementara ini bagi kita hal yang gaib. Kita nggak tahu siapa yang terbaik nanti di sisi Allah. Kita nggak tahu. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah. Hal tersebut bergantung kepada bagaimana nanti pada saat kita meninggal. Pada saat meninggal, apakah kita sudah menjadi umat Nabi yang taat, tunduk, patuh, nurut sama beliau atau belum? Kalau belum, maka berarti di sisi Allah kita nggak baik. Walaupun di sisi manusia boleh dibilang baik. Na'udzubillah min dzalik. Mendingan kita di sisi Allah baik, walaupun di sisi manusia misalnya nggak terlalu baik. Walaupun lebih baik lagi di sisi manusia baik, di sisi Allah juga baik. Fa'tiqaduka fi nafsik annaka khairun min ghairik jahlun mahad. Keyakinanmu bahwa kamu lebih baik dari orang lain itu adalah kebodohan yang sebenarnya. Sampai-sampai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Anda lupa bahasa Arabnya, jangan pernah merasa diri lebih baik walaupun, ini Imam Habib Idrus bin Salim, walaupun dari Nasrani, karena boleh jadi dia nanti masuk Islam, ente boleh jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh merasa Al-Habib Abu Bakar Al-Adni kalau tidak salah, abahnya suruh dakwah. Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Habib Bakar Adni abahnya suruh dakwah, ente dakwah deh. Tapi tolong sekarang sebelum ente dakwah, cari dulu di luar, ada gak siapa yang lebih buruk dari ente, bawa kemari. Rupanya dia cari keliling, tiap lihat orang, jangan-jangan dia baik kali, jangan-jangan dia baik. Sampai waktu sholat dia masuk ke masjid, lihat ada orang nggak masuk masjid,
dia bilang, ini pasti ini orang lebih buruk dari saya. Begitu mau dibawa ke abahnya, kata dia dalam hati, ya Allah, belum tentu, siapa tahu dia tunda sholat gara-gara habis bantu orang, habis ada urusan darurat, dan boleh jadi sholatnya lebih khusyuk dari saya. Dilepas tuh orang. Cari manusia nggak ketemu ada satu, a'azzakumullah wa syarrafal majlis, ketemu kalb, ketemu hewan anjing, diikat sama dia. Ini yang lebih buruk dari saya. Begitu jalan dia sambil mikir, kata Habib Bakar Adni, boleh jadi nih anjing nanti, bukan boleh jadi, nih anjing kalau udah mati jadi debu. Ana boleh jadi kalau udah mati, udah meninggal, boleh jadi masuk neraka. Berarti dia lebih baik dari saya. Dilepas sama dia. Nah, perasaan selalu merasa diri lebih buruk itu akan memompa semangat kita untuk terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, udah ilmu, amal, ketiga ikhlas, yang keempat al-khauf minallah. Takut kepada Allah. Semua gerak-gerik dia terus merasa dilihat sama Allah. Nggak pernah dia berani melakukan satu hal yang kira-kira mengundang murka Allah. Kenapa? Karena dia tahu ini dilihat sama Allah. Kita kalau mau berbuat jahat aja dilihat sama anak kita, malu. Nah, kita mau maksiat dilihat sama anak kita, malu kita. Apalagi dilihat sama Allah. Nah, kadang-kadang kita nggak menganggap Allah itu ada. Di zaman Khalifatul Muslimin Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada seorang jual susu. Penjual susu ini kerjaannya susunya dicampur sama air baru dijual. Dia untung banyak, dia beli susu 2 liter, ditambahin air 2 liter, dia dapat 4 liter. Susu murni, padahal nggak murni. Sampai ketahuan. Akhirnya Sayyidina Umar ngeliatin tiap malam tuh di pasar. Ada ibu-ibu nyuruh anaknya, ayo lo ambil air. Bu, udah deh bu, jangan bu, jangan curang, yang halal aja, yang barakah. Udah lo jangan takut, kata si ibu. Khalifah di rumahnya nggak bakal ngelihat kita. Iya, khalifah mungkin nggak lihat kita, tapi kan ada Allah yang ngelihat kita terus. Akhirnya Sayyidina Umar ngeliatin, besokannya ditanya tuh perempuan, udah kawin apa belum? Belum. Dikawinin sama anaknya. Anaknya sudah lupa namanya. Kemudian dari pernikahan itu melahirkan seorang wanita yang merupakan ibu daripada salah satu khalifah juga, Umar ibn Abdul Aziz. Jadi memang khauf minallah, merasa terus dilihat sama Allah. Kita kan enggak, wah aman nih, nggak ada orang tua gue nih, gue mau ngapain juga bebas. Kayak kita dulu zaman puasa masih kecil begitu, wah kanan kiri nggak ada orang, minum, habis minum sok-sok aus lagi, masuk kamar makan, habis keluar pura-pura lapar, kapan sih buka? Kenapa? Merasa aman. Yang penting orang tua gue nggak ngelihat. Padahal ada Allah. Nanti Allah bertanya begini, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Kenapa ente jadikan aneh ini kok paling rendah dibanding orang yang melihat kepadamu? Dilihat orang lo malu, dilihat aneh nggak malu. Kayak ente nggak anggap seakan-akan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, pilar kelima adalah al-wara'. Al-wara' itu ya sebenarnya lebar gitu ya, panjang lebar. Intinya adalah As-Sada Al-Ba'alawi selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati. Wara', kira-kira ada dua hal nih. Ini pasti benar. Kalau ini ya ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Dia lebih pilih yang pasti benar. Kayak contohnya misalnya ini setahu saya ya, kalau salah mohon dikoreksi. Mengucapkan Idul Milad kepada Al-Masih, kan ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Nah, As-Sada Al-Ba'alawi itu lebih milih yang nggak boleh aja deh, pasti aman. Kalau yang boleh, kalau ternyata nanti nggak boleh kan salah berarti. Begitu, itu namanya wara'. Nah, sekarang ini kita harus ingatkan ini secara umum ya. Tariqah Al-Ba'alawi nggak khusus para sayyid aja. Orang yang punya syarafun nasab dan juga ditambah orang yang punya al-intisab dalam keilmuan sampai ke Rasulullah. Itu diantara kelebihan tariqah Ba'alawi.
Tariqah Al-Alawiyah adalah dia diisi oleh orang-orang yang secara nasab nyambung, ditambah lagi diisi oleh orang-orang yang secara keilmuan juga nyambung. Ada yang nggak nasabnya nggak nyambung, tapi keilmuannya sanadnya nyambung, ya kan? Laulal sanad, laulal isnad, laqala man syaa masya. Kalau nggak ada sanad, orang main asal ngomong aja, seenaknya dari Google langsung diceramahin ke orang lain. Walidzalik orang sekarang baik yang said maupun yang nggak said harus jaga diri ini 5 perkara ini diperhatikan. Karena kita mohon maaf nggak sedikit kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, ya keluarga kita ada yang masuk ke urusan kriminal, naudzubillah min dzalik, mukhaddirat, narkoba, naudzubillah min dzalik. Nah ini harus kita balikin lagi, ente jangan kemana-mana. Makanya tugas orang tua kepada anak sebelum kita ajarkan. Ini sekarang anak-anak kan bingung, apa sih itu, apaan sih Tariqah Alawiyah itu, apa yang bingung. Nah makanya kita, Nabi udah terang-terang mengatakan alimu auladakum thalatha khisal, ajarkan anak kalian 3. Lah yang disuruh ngajarin kita bukan sekolah. Sebelum kita bawa tuh anak ke sekolah, kita dulu ajarin dia thalatha khisal. Alimu, antum kalian orang tua ajarkan anak-anak kalian 3. Bukan Pak Guru, bukan Bu Guru, kalian ajarkan 3. Yang pertama, hubba nabiyikum, cinta sama Nabi. Bagaimana mau cinta kalau kagak kenal? Nggak tahu gimana pengorbanan Nabi. Ini misalnya saya punya guru nih, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Saya cinta mati sama beliau. Mungkin hadirin di sini sebagian siapa itu? Nggak cinta. Kenapa? Karena nggak kenal. Wa kadzalik sama Rasulullah, nggak bakal cinta kalau nggak kenal. Nggak tahu gimana pengorbanannya, saban malam beliau berjam-jam berdiri buat kita. Beliau itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Coba cari kapan istirahatnya, cari di buku hadis. Ada nggak waktu Nabi tidur lelap begitu? Nggak ada, nggak pernah, nyaris tanpa istirahat. Demi siapa? Demi kita. Alhamdulillah kita kenal yang begitu, jadi makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, hubba ahli baiti nabiyikum, cinta sama keluarga Nabi. Yang ketiga, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini kita yang suruh ngajarin. Ini kita punya mertua maunya ngajarin anak-anak saya tuh, dia yang ngajarin ngajinya. Kenapa? Soalnya biar jadi amal jariah kata dia. Besok-besok nih anak pada baca, nih mertua dapat pahalanya. Itu kan maksudnya dia ngomong sama anak ini, istri saya masih muda, masih bisa banyak beramal. Ane udah tua, ane mau cari amal jariah nih, ane aja yang ngajarin. Begitu. Jadi memang mencari pahala sebanyak mungkin. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan diri sendiri antum semuanya untuk terus. Ini sebelum saya bahas, memang mau cerita dulu singkat. Apalagi ini mu'alifnya Al-Habib Zain bin Smith, seorang yang faqih, julukannya Syafi'i zaman ini, Syafi'iyus Saghir. Di zaman ini Imam Syafi'inya beliau, kata para ulama. Saya alhamdulillah sering ke sono. Tiap ke Madinah kan selalu Habib Abu Bakar nitip buat Habib Zain, nitip buat Habib Zain. Selalu kita datang dan terus mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau, ya, ajaran-ajaran, bimbingan, arahan, semuanya sangat bermanfaat. Kita berharap ke depan mudah-mudahan nanti bisa kita baca bareng-bareng kitab Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi. Waktu minta ijazah sama Habib Bakar buat baca kitab ini, udah lama, sekian tahun yang lalu. Lu kan sering ke Madinah, lu ngapa minta sama gua? Tanya minta sama yang bikin langsung. Oh iya, enggak, biar ada jalurnya. Enggak langsung aja. Ala kulli hal hasalna al-ijazah. Mudah-mudahan majelis ini bisa istiqomah. Saya terima kasih banyak atas kedatangan antum sangat membahagiakan kita. Mohon maaf kalau kurang-kurang dalam jamuan, panas juga. Karena nggak tahu nih, baru pertama, nanti kita perbaiki insyaallah. Terima kasih banyak buat para sahadah, para masyayikh yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi hidup kita tenang. Menjadikan kita hidup di dunia kan nyari tenang.
kawin lagi mau ngapain? Nyari nyaman kan? Orang kawin lagi nyari nyaman. Ini jangan keras-keras, kedengeran belakang. Orang nyari duit banyak buat apa? Biar nyaman. Orang mau rumah gede biar nyaman. Ternyata Allah nggak jadikan kenyamanan di dunia melainkan melalui dua pintu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Dua aja. Kalau kita isi hidup ini dengan zikir kepada Allah dan hadir di majelis-majelis ilmu, maka itu yang akan membawa ketenangan buat kita, kenyamanan, kebahagiaan. Sebab dunia bukan tempatnya, nanti di sorga. Tapi di dunia Allah bukain dua pintu. Kalau orang mau nyari nyaman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah hati bakal tenang, dan hadir di majalis ilm yang merupakan taman daripada taman surga. Itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.